warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang autisme pada anak dengan mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, memang anak berkebutuhan khusus di sini banyak macamnya. Salah satunya adalah autisme pada anak. Saya akan menjelaskan tentang definisi, faktor risiko, asesmen, dan penanganan autisme. Masuk pada definisi autisme, menurut Leo Kanner pada tahun 1943, istilah autisme di sini berasal dari kata autos yang artinya sendiri dan isme yang artinya aliran. Jadi, autisme di sini adalah suatu paham yang tertarik dengan dunianya sendiri. Autisme di sini juga disebut dengan PDD atau Pervasive Developmental Disorder, yang merupakan gangguan pada perkembangan otak yang membuat anak itu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan seseorang dalam hal berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Masuk pada poin yang kedua, yaitu faktor resiko. Nah, faktor resiko pada anak autis di sini ada 3. Yang pertama, faktor prenatal, yang kedua, faktor perinatal, dan yang ketiga, faktor neonatal. Nah, faktor prenatal di sini merupakan faktor yang terjadi sebelum bayi lahir, di mana di sini ada 3 faktor yang masuk pada faktor prenatal. Yang pertama yaitu kondisi genetik dan kehamilan, dan yang kedua ibu hamil di usia tua. Dikatakan ibu hamil di usia tua di sini pada ibu hamil pada saat usia 40 tahun ke atas. Terus yang ketiga, terjadinya pendarahan pada saat ibu sedang hamil. Faktor yang kedua yaitu faktor perinatal, di mana faktor perinatal di sini merupakan faktor yang terjadi saat proses kelahiran, yang meliputi yang pertama, bayi lahir secara prematur, artinya bayi lahir tidak secara normal. Yang kedua, terlalu lama dalam proses kelahiran, dan yang ketiga adalah kekurangan oksigen saat lahir. Masuk faktor yang ketiga yaitu faktor neonatal. Faktor neonatal di sini merupakan faktor yang terjadi pada saat sesudah bayi lahir. Di sini ada 4 faktor yang termasuk faktor neonatal. Yang pertama itu bayi lahir dalam keadaan berat badan yang terlalu ringan. Yang kedua, keracunan, dan yang ketiga mengalami infeksi, dan yang keempat kekurangan nutrisi. Poin yang ketiga yaitu asesmen anak autis. Ketika kita berbicara tentang asesmen, maka yang ada di pikiran kita itu bagaimana cara kita mengetahui kemampuan dan kesulitan yang ada pada diri seorang anak. Jadi, asesmen di sini merupakan proses dalam mengumpulkan data seseorang anak, di mana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan yang ada dalam diri anak pada saat itu. Nah, autisme di sini kan merupakan penyakit otak yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan anak itu dalam hal berkomunikasi. Nah, saya contohkan ya. Misalnya dari hasil asesmen diperoleh informasi bahwa anak mengalami kesulitan dalam berbicara. Nah, selanjutnya instrumen dari asesmen tadi disusun untuk menemukan hal-hal yang sangat spesifik yang berkaitan dengan kesulitan bicara tadi. Nah, dengan begitu program pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak yang memiliki kesulitan bicara. Jadi nanti pendidikan yang bagaimana yang cocok untuk anak yang mengalami kesulitan bicara. Seperti itu. Masuk pada poin yang ketiga yaitu penanganan autisme. Di sini ada beberapa penanganan untuk anak autisme. Yang pertama yaitu ada Applied Behavioral Analysis atau APA. APA di sini merupakan suatu program terapi dengan menggunakan pendekatan untuk memahami dan mengubah perilaku seseorang. Jadi, APA di sini bisa dilakukan melalui pendekatan kepada anak yang autisme untuk memahami kesulitan apa yang terjadi pada anak tersebut dan bagaimana cara mengubah perilaku seseorang. Yang kedua yaitu ada
Terapi perilaku. Terapi perilaku di sini merupakan terapi pengobatan yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengubah perilaku-perilaku negatif yang dapat merugikan dalam diri anak yang autis. Yang ketiga yaitu terapi biomedik, di mana terapi biomedik di sini merupakan terapi yang dilakukan untuk mengetahui sumber yang menjadikan anak itu mengidap penyakit autisme dan bagaimana cara memperbaiki sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat yaitu ada fisioterapi, yang kelima ada play terapi. Play terapi di sini biasanya dilakukan untuk membantu anak yang memiliki gangguan dalam hal emosi, perilaku, dan juga sosial emosionalnya. Yang keenam yaitu terapi sosial dan yang ketujuh adalah terapi musik, di mana terapi musik di sini digunakan untuk mengatasi berbagai masalah aspek, entah itu aspek fisik, psikologis, dan juga lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah terapi lumba-lumba. Terapi lumba-lumba di sini boleh dilakukan atau tidak, karena terapi lumba-lumba di sini bukanlah terapi utama untuk anak autis. Tujuannya adalah untuk melatih keseimbangan, karena pada anak autis itu ada yang namanya gangguan sensori. Dan yang kesembilan adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi di sini merupakan sekolah yang menerima semua anak tanpa kecuali ada perbedaan, entah itu perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Tetapi anak yang berada di sekolah inklusi di sini selalu dipantau dan didampingi oleh guru pendamping selama proses belajar mengajar itu terjadi. Dan yang terakhir adalah sekolah pendidikan khusus. Biasanya sekolah pendidikan khusus di sini menyediakan elemen-elemen yang dapat mendukung pembelajaran anak autis dengan tujuan anak autis itu tertarik dengan kelas yang sudah disediakan. Nah, biasanya fasilitas yang baik di sini akan membantu penyembuhan anak autis secara perlahan-lahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.